siapa pencetus dari matematika itu? Yuk, simak video berikutnya. Nah, seperti kata pepatah dahulu nih, nggak ada kalau nggak kenalan. Do not know dan do not love, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella Zulfaida sebagai pemateri pertama, dan ada juga rekan saya yang nanti akan membawakan materi kedua. Siapakah dia? Simak video berikutnya. Oke, lanjut. Yang pertama, kita akan belajar sejarah matematika dari segi bahasa. Matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu matema, yang artinya pengetahuan, pemikiran, dan juga pembelajaran. Atau sebelumnya matematika ini juga disebut sebagai ilmu hisab, adalah suatu ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan juga perubahan. Yang kedua, munculnya matematika di dalam suatu negara. Negara yang pertama yaitu negara Babilonia, tempat daerahnya yaitu Mesopotamia. Ditemukan sekitar 2500 tahun sebelum Masehi pada masa peradaban Babilonia tepatnya. Babilonia adalah sebuah negara yang terletak di daerah Timur Tengah yang terapit oleh dua sungai yaitu Tigris dan juga Eufrat. Nah, Babilonia ini sendiri kalau sekarang adalah sebuah kota yang dinamakan kota Irak. Untuk sistem matematika Babilonia adalah seksimal atau bilangan berbaris 60 yang memiliki banyak pembagian yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 60 yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Nah, kalau ingin tahu, ini dia bilangan Babilonia itu sendiri. Yang kedua, yaitu negara Mesir kuno. Nah, bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut rufus. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan sejenis tinta berwarna hitam atau merah. Nah, teman-teman, jadi untuk tulisan Mesir kuno ini sering disebut dengan hieroglif. Dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada rebus atau guratan pada batu ataupun pohon-pohon kayu gitu. Untuk tulisan Mesir kuno sendiri diperkirakan berkembang sekitar pada tahun 3400 sebelum Masehi. Dengan sistem yang digunakan adalah sistem numerasi. Mesir kuno ini bersifat adedif di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Nah, ini dia bilangan dan juga lambang-lambang dari Mesir kuno. Yang ketiga, yaitu negara Cina. Matematika itu sendiri di Cina muncul secara independen pada abad ke-11 sebelum Masehi. Orang Cina secara mandiri mengembangkan sistem bilangan yang mencakup bilangan negatif dan besaran secara signifikan lebih dari satu, di mana sistem bilangan atau kita sebut dengan baris 2 dan juga baris 10, serta ada aljabar, geometri, bilangan, dan juga trigonometri. Nah, di Cina sendiri ada dinasti Han atau orang Tionghoa membuat kemajuan substansial dan menemukan akar N dari bilangan positif dan memecahkan persamaan konfigurasi linier. Nah, ini dia untuk bilangannya. Oke, lanjut. Untuk yang keempat yaitu negara Yunani. Banyak sejarawan biasanya menetapkan permulaan matematika di Yunani karena Yunani pada masa hidup Carlo dan Brutus kira-kira sekitar 624 sampai 548 sebelum Masehi, hanya sedikit yang diketahui tentang hidup dan juga karya Carolus. Kepastiannya bahwa kelahiran dan juga kematiannya berdekatan dengan gerhana pada tahun 585 sebelum Masehi, yang mungkin muncul ketika dia masih dalam usia produktif. Meskipun demikian, teman-teman, umumnya disepakati bahwa Carolus adalah orang yang pertama dari 7 orang yang bijak di daerah Yunani, di mana teorema Carolus ini yang menyatakan bahwa sudut busur lingkaran yang dilukis di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Nah, itu tadi materi pertama.
akan menjelaskan tentang sejarah matematika Romawi. Romawi merupakan salah satu bangsa Eropa yang memiliki peranan penting dalam perkembangan dunia Romawi, menjadi salah satu peradaban klasik yang mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan seni. Asal-usul bangsa Romawi sebenarnya terjadi pada 1500 sebelum Masehi, yaitu satu kelompok suku Tribes Indonesia Eropa yang disebut Latin memasuki Italia dari utara, bermukim di Latinum sebelah selatan Sungai Tiber. Dan di sini saya akan memainkan dua materi. Yang pertama, perkembangan peradaban matematika dan matematikawan Romawi. Perkembangan peradaban matematika. Peradaban matematika Yunani kebalikan dari peradaban matematika di Romawi, artinya masa bergoyahnya Yunani merupakan masa berbunganya matematika. Namun, masa Romawi merupakan masa kerdilnya matematika sebagai akibat tidak hanya geometri tinggi Archimedes dan Apollonius, tetapi juga elemen nuklir diabaikan. Peradaban Romawi lebih mengedepankan ilmu praktis, khususnya tentang aritmatika. Dalam hal ini, ilmu matematika menjadi peradaban matematika langsung dalam arti dalam bentuk hasilnya atau penerapan matematika itu sendiri. Matematikawan Romawi. Yang pertama ada Julianus. Pada tahun 361 Masehi, Julianus menjadi kaisar di Romawi. Profesinya sebagai hukum di kota Roma. Ketenaran ini didapat berdasarkan kemampuan beliau menerapkan aritmatika dalam hukum pembagian harta warisan. Yang kedua ada Asromer Alexandria Sosiogones, berhasil membantu kaisar dalam proses pembuatan kalender. Yang ketiga ada Proteus, pengarang ternama. Salah satu hasil karyanya adalah Antitu Aritmatika, yang merupakan terjemahan aritmatika Nicehomus dan geometri berdasarkan elemen Euclides. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika Hindu. Matematika India atau juga disebut matematika Hindu muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India ini berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa. Abad pertengahan, matematika India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran Sungai Indus. Peradaban ini biasa disebut peradaban lembah Indus. Kota-kota yang mereka tempati kala itu diatur secara geometris. Peradaban lembah Sungai Indus 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gangahakra yang sekarang Pakistan dan India Barat. Peradaban ini sering disebut sebagai peradaban Harappa lembah Indus karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa, atau juga peradaban Indus Sarasvati karena Sungai Sarasvati yang mungkin kering pada akhir 1900 sebelum Masehi. Pemusatan terbesar dari lembah Indus berada di timur Indus, dekat wilayah yang dulunya merupakan Sungai Sarasvati kuno yang pernah mengalir. Sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, bangsa India diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah. Selama kira-kira 1000 tahun, bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta. Beberapa penulis agama juga menulis sejarah matematika karena dalam pembangunan altar Buddha direntangkan tali yang menunjukkan pengenalan tigaan Pythagoras. Kemudian lahirlah matematika Vedanta yang berkembang di India sejak zaman besi, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Seorang matematikawan bernama Satapatha Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai pi
dan kemudian antara abad ke-8 dan ke-5 sebelum Masehi, Subhah Sutras memberikan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan rasional, bilangan prima, aturan 3 dan akar kubik, yaitu dengan yang menggunakan bilangan rasional, bilangan prima, aturan 3 dan akar kubik, yaitu dengan menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, memberikan metode konstruksi lingkaran dan perhitungan hanya menggunakan susunan persegi, menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat serta mengembangkan trivial Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Sekian penyampaian materi tentang sejarah matematika Hindu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sejarah matematika, baik dari segi bahasa,